Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri Masanda, BP 1910841030. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari uji beda korelasional, normalitas, linearitas, homogenitas dengan menggunakan SPSS. Sebelum itu, kita harus buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah mensalin atau mengcopy soalnya. Setelah itu, kita klik variabel view. Nah, pada var ini, pertama kita ubah menjadi X, dan yang var kedua ini kita ubah menjadi Y. Dan di label, yang X kita buat motivasi, dan yang Y kita buat prestasi. Setelah itu, kita kembali ke data view. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari uji beda normalitas. Kita pilih Analyze. Setelah itu, kita pilih Regression, Linear. Ini setelah keluar tabel Linear Regression, kita pilih motivasi, kita pindahkan ke bawah atau ke Independence. Dan yang prestasi, kita ubah ke dependent. Setelah itu kita pilih save. Nah, sini kita pilih understar result. Lalu kita pilih continue. Dan pilih OK. Di sini sudah keluar seperti datanya berupa tabel, tapi bukan ini yang kita butuhkan dalam menjawab normalitas. Jadi kita kembali lagi ke SPSS-nya, kita pilih Analyze. Lalu kita tekan non-metric test, lalu kita pilih Legacy dialog, dan kita pilih satu sampel KS. Nah, di sini kita pilih under the result, kita pindahkan ke samping, ke test variable list, dan harus pastikan di test distribution-nya itu sudah tercentang normal, lalu kita pilih OK. Nah, inilah data yang kita perlukan. Tinggal kita copy dan kita pindahkan ke Word. Ini soalnya. Nah, bila kita ingin menjawab uji normalitas, yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah jika nilai signifikasi lebih besar dibandingkan 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika nilai signifikasinya lebih kecil dibandingkan 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Dari hasil atau tabel yang kita dapatkan, signifikasinya adalah 0,015, yang mana itu artinya lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka nilai residualnya adalah tidak berdistribusi normal. Setelah kita mendapatkan hasil dari normalitas, selanjutnya kita akan menjawab bagaimana cara mengerjakan uji linearitas. Seperti tadi, kita balik lagi ke SPSS. Selanjutnya, kita pilih lagi Analyze. Setelah Analyze, kita pilih Compare Means. Kita pilih Means. Seperti tadi, yang motivasi pindah ke bawah. Dan yang prestasi pindahkan kembali. Nah, setelah itu kita pilih option dan kita
centang test for linearity. Dan kita pilih continue, lalu OK. Nah, data ANOVA table inilah yang kita perlukan untuk menjawab linearity. Tinggal kita copy dan kita pindahkan ke Word. Saat kita ingin menjawab tentang uji linearitas, harus ada yang kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama mengenai uji nilai signifikansi. Yang pertama, jika nilai sig definition for linearity-nya lebih besar dibandingkan 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas independen dengan variabel terikat dependen. Dan sebaliknya, jika nilai sig definition for linearity-nya lebih kecil dibandingkan 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas independen dengan variabel terikat dependen. Dan yang kedua, bila kita ingin uji linearitas, ada uji nilai F. Jika nilai F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel X dengan variabel Y. Jika nilai F hitungnya lebih besar dibandingkan F tabel, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas atau X dengan variabel terikat Y. Sudah kita copy tadi data yang kita ambil dari SPSS, maka dapat kita ketahui bahwa berdasarkan nilai signifikasi dari output di atas diperoleh nilai definition from linearity-nya adalah 0,84. Dari itu 0,849 dari itu, nah ini definition from linearity-nya, artinya lebih besar dibandingkan 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel motivasi X dengan variabel motivasi Y. Dan bila kita melihat berdasarkan nilai F-nya, dari output di atas diperoleh F hitungnya itu adalah 0,414, yakni lebih kecil dibandingkan F tabel, yaitu 5,05. Karena nilai F hitung lebih kecil dibandingkan nilai F tabel, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel motivasi X dengan variabel motivasi Y. Dan selanjutnya F tabel. F tabel cara mencarinya adalah F definition for linearity berbanding dengan F within groups. Dari tabel ini kita bisa lihat kalau definition for linearity-nya 8 dan within group-nya itu ada 2. Jadi sama dengan hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita beralih lagi ke SPSS karena kita mau mencari jawaban yang nomor 3, yaitu uji korelasional. Kita kembali lagi ke SPSS dan kita pilih lagi analyze. Setelah itu kita pilih correlate dan kita pilih behavior. Dan selanjutnya motivasi dan prestasinya ini kita pindahkan kedua-duanya ke samping. Nah, seperti ini. Dan yang harus kita ingat, semuanya harus tercentang. Mulai dari correlation coefficient-nya, persen-nya harus tercentang, test to significance-nya, to tailed-nya harus tercentang, dan flag significant correlation harus tercentang. Setelah itu, barulah kita klik OK. Nah, kita dapatkanlah hasilnya yang di correlation-nya. Lalu seperti tadi kita copy kembali dan kita pilih, kita letakkan di Word. Saat kita ingin menjawab uji korelasi, maka yang harus kita ketahui yang pertama, dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikasinya lebih kecil dibandingkan 0,05, maka berkorelasi. Dan sebaliknya, jika lebih besar, maka tidak berkorelasi. Apabila kita melihat R tabelnya, persen correlation lebih besar dibandingkan R tabel, maka berhubungan. Dan jika nilai signifikasinya lebih besar dibandingkan 0,05, atau R tabel, tidak berhubungan. Selanjutnya, pedoman derajat hubungan. Ada 5 hal yang harus kita ketahui. Bila persen correlation-nya 0 sampai 0,02, tidak ada korelasi. Bila nilai persen correlation-nya 0,21 sampai dengan 0,40, berkorelasi lemah.
Yang ketiga, nilai percent correlation-nya 0,41 sampai dengan 60 berkorelasi sedang, dan nilai percent correlation 0,61 sampai dengan 80 berkorelasi kuat. Dan terakhir, apabila nilai percent correlation-nya 0,81 sampai dengan 100, artinya berkorelasi sempurna. Setelah kita copy tabel untuk menjawab correlation, dapat kita untuk menjawabnya, yakni hasilnya. Dengan hasil signifikasi yang ditemukan tadi, antara motivasi yakni X dan prestasi Y ditemukan bahwa hasilnya itu ada 0,002. Ini. Berarti lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka hubungan antara variabel motivasi dengan prestasi adalah berkorelasi. Hasil uji nilai R hitung untuk hubungan motivasi dan prestasi yakni 0,799, yang artinya lebih kecil dibandingkan R tabel, yakni 0,5760. Maka hubungan korelasinya adalah tidak berhubungan. Dan bila kita melihat pedoman derajat hubungan, maka hubungan antara motivasi dan prestasi memiliki korelasi yang kuat, yaitu hubungannya 0,799. Dan bila kita melihat uji bintang, seperti yang kita lihat di tabel, terdapat tanda bintang di percent correlation, yang artinya antara variabel motivasi independen dengan prestasi dependen terdapat atau dia berkorelasi. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba mencari uji homogenitas. Yang pertama, kita buka SPSS. Selanjutnya, kita terlebih dahulu harus mengcopy data. Seperti tadi, saya menjawab homogenitas dengan soal yang berbeda, tidak sama dengan yang normalitas, linearitas, dan korelasional. Jadi di sini ada data hasil statistik kelas A, kelas B, kode A, kode B. Selanjutnya, yang pertama, saya copy terlebih dahulu yang kelas A, dan pindahkan ke SPSS. Yang nomor satunya. Setelah pas, selanjutnya di kolom ke-13, saya copy data yang kelas B. Sebanyak 12 data juga. Kita copy di bawah data A. Varian kedua ini kita isi dengan data kode A dan kode B. Jadi kita copy dulu kode A, SS-nya. Setelah itu kita copy kembali kode B. Dan kita letakkan juga seperti tadi di bawah. Ini di kolom 13. Nah, di kolom ini. Pasti. Selanjutnya kita klik variable view. Di var ini kita ubah menjadi hasil. Yang bawahnya kita ubah menjadi kelas. Di label ini kita ubah menjadi hasil belajar statistik. Hasil belajar statistik. Yang kelasnya tetap kita tulis juga. Yakni kita tulis kelas. Nah, kita pilih value di yang kedua. Kita pencet ini. Nah, di value ini yang pertama kita tulis 1, di bawahnya kelas A. Kelas A. Kita add
Selanjutnya kita tulis lagi nih yang value-nya 2 dan labelnya kelas B. Ini. Oke. Lanjut kita pilih OK. Kita lihat di data view sudah berubah, ada hasil, ada kelas. Selanjutnya kita pilih analyze. Di analyze kita pilih compare means. Selanjutnya kita pilih one way ANOVA. Compare means one way ANOVA. Lanjut, muncullah kotak hasil statistik. Kita pindahkan ke atas atau dependence list, dan kelas kita pilih ke bawah atau faktor. Selanjutnya pilih option. Di option itu kita centang ini ya, homogeneity of variant test. Lanjut kita continue, habis continue langsung kita OK. Lanjut kita copy seperti tadi dan kita pindahkan ke Word. Bila kita ingin menjawab tentang uji homogenitas, yang perlu kita ketahui ada dua hal. Yang pertama, jika nilai signifikasinya lebih besar dibandingkan 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Dan sebaliknya, jika nilai signifikasinya kecil dari 0,05, maka distribusi datanya tidak homogen. Dari hasil yang kita dapatkan, diketahui nilai signifikasinya adalah 0,961, yakni artinya lebih besar dibandingkan 0,05, maka nilai distribusi datanya adalah homogen. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.